Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali pada video presentasi kelompok kami. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas tahap spesifikasi awal, video kali ini kami akan membahas dokumen kedua yang merupakan laporan pengembangan dari proyek kami, yaitu EduLearn, platform e-learning berbasis microservice dengan machine learning. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak di Program Studi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Di dalam dokumen kedua ini, kami memaparkan secara komprehensif mulai dari proses analisis, perancangan, hingga tahap implementasi sistem. EduLearn dirancang sebagai platform e-learning modern yang memanfaatkan keunggulan arsitektur microservice demi stabilitas sistem, serta teknologi machine learning untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang personal dan adaptif bagi setiap siswa. Sebelum melangkah lebih jauh ke detail pengembangan, izinkan saya memperkenalkan tim di balik proyek ini. Saya Vita Milani dengan NIM 13020240213, dan saya bekerja sama dengan rekan-rekan tim saya yang luar biasa, yaitu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 13020240249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nuralima dengan NIM 13020240277. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia dengan NIM 13020240236. Di dalam presentasi ini, fokus kami bergeser ke tahap yang lebih mendalam, yaitu memaparkan hasil analisis lanjutan, perancangan sistem yang matang, hingga rencana implementasinya. Kita semua menyadari bahwa transformasi digital mendorong sektor pendidikan untuk memanfaatkan e-learning agar proses belajar menjadi fleksibel tanpa batas ruang dan waktu. Namun, pada realitanya, implementasi platform pembelajaran digital saat ini masih menjadi tantangan besar. Masalah pertama adalah penurunan performa sistem ketika ribuan pengguna mengakses platform secara bersamaan. Mengapa ini terjadi? Karena sebagian besar platform tradisional masih menggunakan arsitektur monolitik, di mana seluruh komponen aplikasi menyatu dalam kesatuan besar. Akibatnya, perubahan kecil pada satu fitur berisiko mengganggu kestabilan seluruh sistem dan membuat proses menjadi sangat lambat. Masalah kedua adalah kurangnya personalisasi pembelajaran. Sistem tradisional memberikan materi, tugas, dan kecepatan belajar yang disamaratakan kepada semua siswa. Padahal setiap siswa memiliki tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar yang unik dan berbeda-beda. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, kami merancang EduLearn dengan pilar teknologi modern. Solusi pertama adalah penerapan arsitektur microservice. Kami membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang berjalan secara mandiri dan saling berkomunikasi menggunakan API. Dengan pendekatan modular ini, setiap fungsi seperti manajemen materi atau forum diskusi dapat dikembangkan, diuji dan ditingkatkan skalanya secara terpisah tanpa takut membuat sistem runtuh atau crash. Solusi kedua adalah integrasi machine learning. Teknologi kecerdasan buatan ini bertugas sebagai otak yang menganalisis pola perilaku belajar siswa berdasarkan hasil kuis, durasi belajar, dan riwayat akses mereka. Hasil analisis ini kemudian digunakan oleh sistem untuk menciptakan pengalaman belajar yang personal dan adaptif sesuai dengan kapasitas akademik masing-masing pengguna. EduLearn menyediakan 5 layanan utama berbasis web yang berjalan secara independen. Yang pertama, layanan manajemen konten pembelajaran. Yang kedua, layanan rekomendasi berbasis machine learning. Yang ketiga, layanan analisis performa siswa. Yang keempat, layanan forum diskusi. Yang kelima, layanan dashboard dan monitoring sistem. EduLearn dirancang untuk memberikan manfaat yang luas dan diharapkan dapat membantu institusi menyediakan layanan modern, memberikan siswa kebebasan belajar yang personal, mempermudah pengajar dalam mengevaluasi, serta memberi referensi ilmiah bagi pengembang dan peneliti selanjutnya di bidang teknologi pendidikan berbasis AI. Sebagai kesimpulan,
Platform EduLearn hadir untuk mengatasi sistem e-learning yang lambat dan kurang personal, melalui 5 layanan mandiri berbasis microservice dengan kecerdasan machine learning. Kami menciptakan sistem yang stabil sekaligus cerdas dalam memberikan rekomendasi materi yang pas bagi setiap siswa. Demikian pemaparan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk dan analisis sistem dari platform e-learning yang kami rancang. Nah, platform ini berbasis arsitektur microservice dan diintegrasikan dengan teknologi machine learning. Baik, kita mulai dari bab 2, yaitu deskripsi produk. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum platform, layanan-layanan yang tersedia, siapa saja penggunanya, dan apa saja fitur utamanya. Nah, platform yang dirancang dalam tugas ini adalah sebuah sistem e-learning berbentuk aplikasi web yang dikembangkan untuk melayani kebutuhan pembelajaran digital secara menyeluruh. Nah, pengguna yang dilayani mencakup 4 pihak, yaitu siswa, instruktur, administrator, dan pengelola institusi pendidikan. Nah, ada 2 teknologi utama yang menjadi fondasi dalam platform ini. Yang pertama ada microservice. Yang pertama ada microserver atau arsitektur sistem yang mengacu pada pendekatan pembangunan perangkat lunak, di mana pendekatan ini memecahkan aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang berjalan secara independen dan saling berkomunikasi melalui REST API. Nah, keunggulannya dibandingkan dengan arsitektur monolitik tradisional adalah sistem menjadi lebih mudah diskalakan, lebih fleksibel untuk dikembangkan, dan lebih mudah dipelihara dalam jangka panjang. Nah, yang kedua ada teknologi machine learning, di mana teknologi ini kita gunakan untuk menganalisis pola belajar siswa yang menghasilkan rekomendasi materi yang dipersonalisasi dan memetakan kemampuan individual siswa hingga memprediksi performa akademik siswa itu. Nah, dari sisi aksesibilitas, platform ini dirancang untuk menggunakan pendekatan responsif web design sehingga dapat diakses secara optimal di berbagai desktop seperti komputer, laptop, tablet, hingga smartphone. Nah, setelah mengetahui gambaran besarnya, sekarang kita masuk ke cakupan produk, yaitu layanan-layanan konkret apa saja yang ada di dalam platform ini. Platform ini mencakup 5 layanan utama yang saling terintegrasi, namun tetap beroperasi secara independen. Nah, layanan yang pertama adalah manajemen konten pembelajaran. Ini adalah komponen inti yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset pembelajaran digital. Instruktur dapat membuat atau mengunggah, mengedit, dan mempublikasikan berbagai jenis konten seperti teks, dokumen, gambar, video, kuis, hingga tugas. Nah, konten yang dipublikasikan itu juga bisa diindeks secara otomatis agar bisa dikenali oleh mesin rekomendasi machine learning. Layanan kedua ada rekomendasi berbasis machine learning. Nah, inilah fitur unggulan yang membedakan platform ini dari sistem e-learning konvensional. Nah, layanan ini mengimplementasikan 4 algoritma secara bersamaan, yaitu rekomendasi materi berdasarkan riwayat belajar, analisis kekuatan dan kelemahan siswa, memprediksi performa ke depannya, serta personalisasi menyeluruh atas seluruh pengalaman belajar mulai dari urutan materi, tingkat kesulitan soal, hingga format konten yang ditampilkan. Ya, layanan ketiga ada layanan analisis performa siswa, di mana layanan ini mengumpulkan data dari berbagai aktivitas belajar dan mengolahnya menjadi visualisasi yang mudah dipahami. Nah, siswa mendapatkan peta kemampuan personal dan grafik perkembangan nilai, sementara instruktur dapat mendapatkan ringkasan performa kelas dan identifikasi siswa yang perlu diperhatikan khusus. Layanan keempat adalah layanan forum diskusi, di mana forum ini diorganisasikan berdasarkan topik atau materi tertentu, sehingga diskusi selalu relevan dengan konteks pembelajaran. Tersedia fitur membuat thread, membalas postingan, memberikan tanda suka, hingga notifikasi agar tidak ada respon penting yang terlewat. Instruktur juga bisa menandai jawaban terbaik untuk membantu siswa lainnya. Nah, layanan kelima ada dashboard dan laporan.
Nah, layanan ini berfungsi sebagai portal informasi terpusat dengan tampilan yang disesuaikan otomatis berdasarkan peran penggunanya. Siswa melihat progres belajar harian, di mana siswa melihat progres belajar harian, instruktur melihat statistik kelas, administrator melihat kesehatan layanan microservice, dan pengelola institusi melihat laporan kinerja agregat. Semua laporan dapat diekspor dalam format PDF maupun Excel. Kelima layanan tadi tentunya dirancang untuk melayani orang-orang tertentu. Jadi sekarang kita bahas siapa saja pengguna yang akan menggunakan platform ini. Platform ini melayani 4 kategori pengguna, yang masing-masing dengan peran dan hak aksesnya yang berbeda berdasarkan prinsip least privilege. Artinya, setiap pengguna hanya mengakses apa yang memang dibutuhkan sesuai perannya. Yang pertama, ada administrator sistem, di mana administrator sistem memiliki kewenangan tertinggi. Mereka mengelola seluruh akun pengguna, memantau kesehatan sistem secara real-time, menangani konfigurasi teknis, dan bertanggung jawab atas backup serta pemulihan data. Yang kedua, ada instruktur atau pengajar, di mana instruktur atau pengajar ini memegang peran sentral dalam proses pembelajaran. Mereka bisa mengelola konten, merancang kuis, memberikan tugas, menilai hasil kerja siswa, dan memantau performa kelas melalui dashboard analitik. Yang ketiga, tentunya ada siswa atau pelajar, di mana pengguna ini adalah pengguna utama yang menjadi target layanan. Mereka mengakses konten, mengerjakan kuis, mengunggah tugas, dan berpartisipasi di forum diskusi, dan juga menerima rekomendasi materi yang dipersonalisasi. Yang keempat, ada pengelola institusi. Pengelola institusi adalah pemangku kepentingan di level manajemen. Nah, pengguna ini tidak terlibat dalam kegiatan harian, namun memerlukan laporan strategis dan ringkasan eksekutif sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti evaluasi kurikulum dan alokasi sumber daya pengajaran. Nah, sudah tahu siapa saja penggunanya, lalu apa saja yang bisa mereka lakukan di platform ini? Mari kita lihat 11 fitur utama yang tersedia. Untuk fitur utama dari platform ini, sebenarnya ada 11 fitur yang saling terhubung untuk mendukung proses pembelajaran digital secara lengkap. Nah, yang pertama ada login dan autentikasi. Jadi, pengguna bisa masuk menggunakan email dan password atau juga melalui akun Google maupun akun institusi. Kemudian fitur kedua ada manajemen konten pembelajaran multiformat. Jadi siswa bisa menonton materi secara streaming lengkap dengan deskripsi dan penanda waktu agar lebih mudah dipahami. Lalu tersedia juga kuis dan latihan soal interaktif yang bisa diatur waktu pengerjaannya maupun jumlah kesempatan untuk mengerjakannya. Nah, selain itu ada fitur manajemen tugas dan proyek. Instruktur dapat membuat dan mendistribusikan tugas maupun proyek dengan spesifikasi yang detail, sehingga instruktur dapat memberikan tugas dengan batas waktu tertentu sekaligus memberikan penilaian dan umpan balik. Nah, platform ini juga menyediakan forum diskusi yang berbasis topik, supaya siswa dan pengajar bisa saling berdiskusi atau bertanya jawab kapan saja. Nah, fitur yang paling menonjol ada pada penggunaan machine learning. Yang pertama yaitu rekomendasi materi berbasis machine learning. Jadi, sistem bisa menyarankan materi berikutnya sesuai kebutuhan belajar masing-masing siswa. Kemudian ada peta kompetensi siswa, yang dimana dia menampilkan gambaran kemampuan siswa secara visual pada setiap kompetensi. Selain itu, siswa juga memiliki prediksi performa siswa. Maksudnya selain itu sistem juga memiliki prediksi performa siswa, sehingga perkembangan belajar bisa diproyeksikan lebih awal dan memungkinkan adanya interferensi jika diperlukan. Yang ke-10 ada dashboard multiperan, di mana tampilan sistem otomatis menyesuaikan apakah yang mengakses itu siswa, instruktur, admin, atau pengelola institusi. Dan yang terakhir, tersedia fitur laporan yang dapat diekspor baik dalam bentuk PDF maupun Excel untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan formal. Jadi, secara keseluruhan, fitur-fitur ini dirancang agar proses belajar tidak hanya lebih digital, tapi juga lebih terarah dan interaktif dan adaptif. Baik, setelah sebelumnya kita membahas gambaran umum
platform berserta fitur-fitur utamanya. Selanjutnya saya akan masuk ke bab 3 yaitu analisis sistem. Nah, kalau pada bab 2 tadi kita membahas apa yang dirancang dalam sistem ini, maka pada bab 3 ini kita fokus untuk menjelaskan alasan dibalik perancangan ini. Jadi di bagian ini saya akan membahas kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, batasan sistem, hingga model pengembangan yang digunakan. Analisis kebutuhan pengguna dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen spesifikasi, serta kajian terhadap praktik terbaik dalam pengembangan platform pembelajaran digital. Nah, hasil analisis ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori pengguna, agar setiap kebutuhan dapat terakomodasi secara tepat. Nah, untuk kebutuhan siswa, kebutuhan utamanya adalah kemudahan dalam mengakses materi. Adanya panduan belajar yang dipersonalisasi, fitur latihan mandiri yang disertai umpan balik, juga forum komunikasi dengan instruktur beserta tampilan perkembangan belajar yang jelas. Kemudian untuk instruktur, kebutuhan utamanya adalah tersedianya alat pengelolaan konten yang mudah digunakan namun tetap lengkap, kemampuan memantau performa siswa secara detail, dan sistem penilaian tugas yang efisien. Selanjutnya untuk administrator, kebutuhannya lebih berfokus pada pengelolaan sistem secara keseluruhan, seperti pengembangan pengguna, pemantauan kondisi sistem secara real-time, serta akses terhadap log sistem untuk penanganan masalah teknisi. Sedangkan untuk kebutuhan pengelola institusi membutuhkan laporan tingkat tinggi yang mudah dipahami, seperti tren kemampuan siswa, perbandingan performa antar kelas, dan identifikasi area pembelajaran yang perlu ditingkatkan. Jadi, analisis kebutuhan ini menjadi fondasi utama dalam menentukan fitur-fitur yang akan dibangun. Setelah kebutuhan pengguna berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang lebih teknis, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan apa saja yang harus mampu dilakukan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 15 kebutuhan fungsional utama. Di antaranya, sistem harus menyediakan halaman login yang aman dengan validasi yang ketat. Sistem mendukung autentikasi terenkripsi serta menyediakan opsi single sign-on. Selain itu, sistem juga harus mampu mengelola berbagai jenis konten pembelajaran, serta menyediakan kuis interaktif, mendukung pengumpulan tugas digital, dan memfasilitasi proses penilaian. Tidak hanya itu, sistem juga harus mampu menghasilkan rekomendasi materi secara otomatis, menggunakan machine learning, memvisualisasikan kemampuan siswa, memprediksi performa belajar, serta menyediakan dashboard yang sesuai dengan peran pengguna. Terakhir, siswa juga harus mampu menghasilkan laporan dalam format Sistem juga harus mampu menghasilkan laporan dalam format PDF maupun Excel, serta mengirimkan notifikasi terkait aktivitas penting seperti tenggat tugas dan diskusi forum. Nah, kalau kebutuhan fungsional tadi menjelaskan apa yang bisa dilakukan sistem, maka di kebutuhan non-fungsional ini kita akan membahas seperti apa kualitas sistem tersebut saat digunakan. Selain fitur-fiturnya, platform ini juga punya standar kualitas yang harus dipenuhi. Nah, dari sisi performa sendiri, halaman utama dan dashboard harus bisa memuat dalam maksimal 2 detik, dan sistem harus mampu menangani minimal 1000 pengguna yang akses secara bersamaan. Proses berat seperti perhitungan machine learning dijalankan secara asinkron supaya tidak mengganggu tampilan pengguna. Lanjut, ketersediaan dan reliabilitas. Sistem dirancang untuk uptime minimal 99,5% per bulan, yang artinya downtime tidak boleh lebih dari sekitar 3,6 jam sebulan. Ini dicapai karena arsitektur microservice memastikan kalau satu layanan bermasalah, layanan lain tetap bisa jalan. Lanjut ke soal keamanan. Semua komunikasi dienkripsi lewat HTTPS. Password disimpan terenkripsi dan akses ke setiap fitur dikontrol ketat berdasarkan peran pengguna masing-masing. Dan yang terakhir ada diskalakan dan dipelihara. Tiap layanan bisa dikembangkan secara independen dan semuanya dikemas dalam Docker supaya konsisten di semua lingkungan, baik itu cloud maupun server
lokasi institusi. Nah, beralih ke batasan sistem ini bukan kekurangan, tetapi memang keputusan desain yang disengaja. Siswa hanya bisa mengakses konten yang sudah resmi dipublikasikan instruktur, draft, atau konten terbatas tidak bisa diakses. Fitur rekomendasi personal butuh minimal 7 hari data interaksi dulu supaya sebelum bisa bekerja secara optimal. Sebelum itu, rekomendasinya masih generik. Laporan institusi hanya bisa diakses oleh pengelola institusi dan administrator. Instruktur hanya bisa melihat kelasnya sendiri, siswa hanya bisa lihat datanya sendiri. Nah, ukuran file minimal dibatasi minimal 500 MB untuk video, maksimal 500 MB untuk video dan 50 MB untuk dokumen. Masuk ke pengembangan model pengembangan. Ya, platform ini dikembangkan dengan metode Angle Scrum, dipilih karena kebutuhan sistem bisa berubah seiring waktu. Komponen-komponennya bisa dikembangkan paralel, setiap sprint menghasilkan versi yang langsung bisa diuji. 3 peran utama, yaitu Product Owner yang mengelola prioritas fitur, Scrum Master yang memfasilitasi proses, dan Development Team yang membangun sistemnya. Pengembangannya dibagi menjadi 5 sprint, masing-masing 2 minggu. Sprint 1, fondasi dan login. Sprint 2, manajemen konten. Sprint 3, tugas dan forum. Sprint 4, integrasi machine learning. Dan Sprint 5, dashboard dan laporan, serta pengujian akhir. Jadi singkatnya, sistem ini tidak hanya dirancang untuk fungsional, tetapi juga aman, handal, dan dikembangkan dengan cara yang terstruktur dan adaptif. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu perancangan sistem. Pada bab ini akan dibahas bagaimana sistem EduLearn dirancang mulai dari arsitektur sistem, desain antarmuka, perancangan database, penerapan machine learning, keamanan sistem, hingga alur data dan state transition diagram. Perancangan ini dilakukan agar sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan personal. Pada bagian ini, sistem EduLearn dirancang menggunakan arsitektur microservice. Arsitektur ini dipilih karena setiap layanan dapat berjalan secara mandiri sehingga lebih mudah dikembangkan, diperbaiki, ditingkatkan kapasitasnya ketika jumlah pengguna bertambah. Pemilihan arsitektur microservice dilakukan karena platform e-learning memiliki banyak fitur yang kompleks seperti manajemen pengguna, manajemen materi, forum diskusi, kuis, tugas, laporan, hingga machine learning. Dengan microservice, setiap layanan dapat dikembangkan, diuji, dan diperbarui secara terpisah tanpa mengganggu layanan lainnya. Dalam sistem ini terdapat beberapa servis utama. Yang pertama itu API Gateway yang berfungsi sebagai pintu masuk utama seluruh request dari pengguna. Jadi semua permintaan dari aplikasi web akan melewati API Gateway terlebih dahulu sebelum diteruskan ke servis yang sesuai. Yang kedua itu Authentication Service, bertugas untuk menangani proses login, logout, verifikasi identitas pengguna, serta pengelolaan token autentikasi agar keamanan sistem tetap terjaga. 3. User Management Service, digunakan untuk mengelola seluruh data pengguna setiap siswa, instruktur, administrator, dan pengelolaan institusi. Yang keempat yaitu Content Management Service, bertanggung jawab untuk mengelola materi, pembelajaran, video, kuis, tugas, dan proyek yang tersedia dalam platform. Yang kelima, ML Recommendation Service. Ini merupakan bagian menggunakan machine learning. Tugasnya adalah menganalisis aktivitas belajar siswa dan memberikan rekomendasi materi yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Yang keenam, Forum Service, digunakan untuk mengelola diskusi antar siswa dan instruktur sehingga proses pelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketujuh, Notification Service, bertugas untuk mengirim berbagai notifikasi seperti pengingat tugas, update materi, maupun aktivitas forum diskusi. Yang terakhir, Reporting Service, digunakan untuk menghasilkan laporan dan dashboard yang menampilkan perkembangan belajar siswa maupun performa sistem secara keseluruhan. Setelah memahami bagaimana arsitektur sistem dirancang,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan antarmuka yang digunakan oleh pengguna. Antarmuka sistem dirancang menggunakan konsep user-friendly dan responsive design. Artinya, sistem dapat digunakan dengan nyaman baik melalui komputer, laptop, tablet, maupun HP. Tujuan utama desain antarmuka adalah memberikan pengalaman penggunaan yang sederhana, mudah dipahami, dan efisien. Setelah membahas perancangan antarmuka secara konseptual, selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe atau rancangan tampilan sistem. Prototipe ini dibuat untuk memberikan gambaran bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem EduLearn sebelum tahap implementasi dilakukan. Tahap utama adalah halaman login. Halaman ini merupakan komponen paling penting karena merupakan bagian awal yang digunakan pengguna untuk melakukan autentikasi sebelum diakses sistem. Pengguna cukup memasukkan email dan password yang telah terdaftar untuk mengakses platform. Selanjutnya ada dashboard siswa. Menampilkan progres belajar, kursus yang sedang diikuti, rekomendasi materi, hasil kuis, tugas yang belum selesai, dan statistik pembelajaran. Dashboard ini membantu siswa memantau perkembangan belajar secara mandiri. Adapun dashboard instruktur yang digunakan untuk mengelola materi pembelajaran, membuat kuis, memberikan tugas, serta memantau aktivitas perkembangan siswa. Selanjutnya, dashboard administrator digunakan untuk mengelola seluruh sistem, termasuk pengguna layanan, microservice, keamanan sistem, serta laporan aktivitas platform. Selanjutnya, halaman daftar kursus. Halaman ini menampilkan seluruh kursus yang tersedia dalam platform. Siswa dapat mencari dan memilih kursus sesuai kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, halaman materi pembelajaran. Pada halaman ini, siswa dapat membaca materi pembelajaran yang telah disediakan instruktur. Selanjutnya, halaman video pembelajaran. Halaman video pembelajaran digunakan untuk menampilkan video edukasi yang dapat diputar secara langsung melalui platform. Selanjutnya, halaman kuis. Kuis digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, halaman tugas. Digunakan untuk melihat instruktur, tugas, dan mengunggah hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya, halaman forum diskusi. Digunakan untuk mendukung proses tanya-jawab dan kolaborasi antar siswa dan instruktur. Yang terakhir, halaman laporan performa. Menampilkan hasil belajar siswa dalam bentuk grafik dan statistik sehingga perkembangan belajar dapat dipantau dengan mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan database yang digunakan sebagai penyimpanan data pada sistem. Perancangan database dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD menggambarkan hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem. Beberapa entitas utama yang terdapat pada database yaitu user, course, module, content, quiz, submission, learning, activity, recommendation, discussion, notification, dan report. Melalui hubungan antar entitas tersebut, seluruh aktivitas pembelajaran dapat disimpan dan dikelola secara terstruktur. Setelah database, berikutnya adalah perancangan machine learning yang menjadi salah satu fitur utama dalam sistem ini. Yang pertama, rekomendasi materi. Machine learning digunakan untuk memberi rekomendasi materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, analisis kemampuan siswa. Sistem melakukan analisis kemampuan siswa berdasarkan hasil kuis, tugas, aktivitas belajar yang telah dilakukan. Prediksi performa siswa. Machine learning juga digunakan untuk memprediksi performa siswa sehingga instruktur dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang terakhir, personalisasi pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda untuk setiap siswa sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana keamanan sistem dirancang untuk melindungi data pengguna. Keamanan sistem dirancang untuk melindungi data pengguna dan menjaga stabilitas platform. Beberapa mekanisme keamanan yang diterapkan yaitu login berbasis
email dan password, JWT authentication, refresh token, account logout, TLS encryption, data encryption, role-based access control atau RBAC, serta audit log. Dengan mekanisme tersebut, sistem dapat mencegah akses tidak sah dan menjaga kerahasiaan data pengguna. Setelah membahas aspek keamanan yang digunakan untuk melindungi data dan aktivitas pengguna, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana data mengalir di dalam sistem EduLane melalui perancangan alur data sistem atau data flow diagram DFD. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, mulai dari pengguna melakukan login, mengakses materi, mengerjakan kuis, hingga menerima rekomendasi dari machine learning. Diagram ini membantu memahami bagaimana data berpindah antar service dalam arsitektur microservice. Selanjutnya, state transition diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status yang terjadi selama proses pembelajaran. Contohnya, dimulai dari siswa login, memilih kursus, mempelajari materi, mengerjakan kuis, menerima hasil evaluasi, dan terakhir menyelesaikan pembelajaran. Diagram ini membantu memahami alur aktivitas pengguna secara lebih jelas. Berdasarkan perancangan yang telah dijelaskan, sistem EduLane dibangun menggunakan arsitektur microservice yang mendukung fleksibilitas dan skalabilitas. Sistem juga memanfaatkan machine learning untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang personal serta dilengkapi berbagai mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna. Dengan rancangan tersebut, diharapkan platform EduLane dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif, efisien, aman, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Demikian penjelasan bab 4 perancangan sistem, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi yang di poin pertama, yaitu implementasi teknologi. Pada tahap implementasi, sistem e-learning ini dibangun menggunakan arsitektur microservice yang dipadukan dengan machine learning. Tujuannya agar sistem lebih fleksibel, mudah dikembangkan, aman, dan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal bagi siswa. Untuk bagian frontend digunakan React.js atau Vue.js yang berfungsi menampilkan halaman seperti login, dashboard, materi, video pembelajaran, kuis, forum diskusi, dan rekomendasi materi. Pada bagian backend, sistem dibagi menjadi beberapa service seperti authentication service, content management service, forum service, notification service, reporting service, dan ML recommendation service. Dengan konsep microservice, setiap layanan dapat dikembangkan secara terpisah tanpa mengaruhi layanan lainnya. Data sistem disimpan menggunakan PostgreSQL yang menyimpan data pengguna, kursus, materi, kuis, aktivitas belajar, forum, hingga hasil rekomendasi machine learning. Machine learning diimplementasikan menggunakan Python dengan library seperti scikit-learn, TensorFlow, atau PyTorch untuk menghasilkan rekomendasi materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Komunikasi antar service menggunakan message broker seperti RabbitMQ atau Kafka agar proses berjalan lebih efisien dan tidak membebani sistem. Selain itu, sistem menggunakan API Gateway sebagai pintu utama seluruh request pengguna. Docker atau containerization, cloud storage untuk penyimpanan file, serta Prometheus dan Grafana untuk monitoring performa sistem. Lanjut di poin implementasi login dan autentikasi, yaitu fitur login dan autentikasi bertujuan memastikan hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses sistem. Proses login dimulai dengan pengguna memasukkan email dan password. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh authentication service. Untuk menjaga keamanan, password disimpan dalam bentuk hash menggunakan
BCRPT atau Argon 2 sehingga tidak tersimpan sebagai teks biasa. Sistem juga menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk mengelola sesi pengguna setelah berhasil login. Hak akses pengguna diatur menggunakan Role-Based Access Control atau RBAC, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya seperti siswa, instruktur, administrator, atau pengelola institusi. Sebagai perlindungan tambahan, sistem membatasi percobaan login yang gagal dan mencatat seluruh aktivitas login ke dalam audit log. Lanjut di poin implementasi manajemen konten. Manajemen konten dilakukan melalui Content Management Service. Instruktur dan administrator dapat mengelola berbagai jenis konten pembelajaran seperti materi teks, video pembelajaran, kuis, latihan, tugas, proyek, glosarium, referensi, dan panduan penggunaan. Materi dapat disimpan sebagai draft sebelum dipublikasikan kepada siswa. Untuk video pembelajaran, file disimpan pada cloud storage agar penyimpanan lebih efisien. Selain itu, hasil kuis, latihan, dan tugas juga dapat digunakan sebagai data untuk mendukung proses machine learning dalam memberikan rekomendasi pembelajaran. Lanjut di poin implementasi forum diskusi. Forum diskusi berfungsi sebagai sarana interaksi antara siswa dan instruktur. Forum dibuat berdasarkan kursus dan topik materi sehingga diskusi lebih terstruktur. Siswa dapat membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, memberikan upvote pada jawaban yang membantu, serta mengikuti diskusi. Instruktur dapat menandai jawaban resmi dan melakukan moderasi terhadap konten yang tidak sesuai. Sistem juga menyediakan notifikasi agar pengguna mengetahui adanya aktivitas baru dalam forum. Data aktivitas forum nantinya dapat digunakan sebagai indikator keterlibatan siswa dan menjadi masukan bagi siswa machine learning. Lanjut di poin implementasi machine learning. Machine learning diimplementasikan melalui ML Recommendation Service. Tahap pertama adalah mengumpulkan data aktivitas belajar siswa seperti riwayat akses materi, nilai kuis, durasi belajar, aktivitas forum, dan progres pembelajaran. Data tersebut kemudian dibersihkan dan diproses melalui tahap processing sebelum digunakan untuk melatih model. Model machine learning akan mempelajari pola belajar siswa dan menghasilkan rekomendasi materi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu hasil rekomendasi kemudian ditampilkan pada dashboard siswa, misalnya menyarankan materi penguat ketika nilai kuis masih rendah. Agar tetap akurat, model akan dievakuasi dan dilatih ulang secara berkala menggunakan data terbaru. Lalu di poin implementasi dashboard dan laporan, dashboard disesuaikan dengan peran pengguna. Dashboard siswa menampilkan progres belajar, tugas, kuis, dan rekomendasi materi. Dashboard instruktur digunakan untuk memantau perkembangan siswa dan performa kelas. Dashboard administrator berfungsi memantau kondisi teknis sistem seperti status layanan dan penggunaan platform. Sedangkan dashboard pengelola institusi menampilkan laporan pembelajaran secara keseluruhan untuk membantu pengambilan keputusan. Lanjut di pengujian sistem, yang poin pertama yaitu tujuan pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem e-learning berbasis microservice dengan machine learning berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Tujuan pengujian adalah memastikan seluruh fitur dapat berfungsi dengan baik, menemukan bug atau kesalahan sistem, mengukur performa, mengevakuasi keamanan, serta memastikan sistem mudah digunakan oleh seluruh pengguna. Dengan pengujian ini, sistem diharapkan dapat berjalan dengan benar, aman, stabil, dan memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Lalu, di poin pengujian fungsional digunakan untuk memastikan setiap fitur bekerja sesuai fungsinya. Metode yang digunakan adalah black box testing, yaitu pengujian dari sesi pengguna tanpa melihat kode program. Adapun beberapa fitur yang diuji meliputi yang pertama yaitu login dan autentikasi, lalu manajemen konten pembelajaran, kuis dan tugas, forum diskusi, rekomendasi materi berbasis machine learning, dan yang terakhir yaitu dashboard pengguna.
Contohnya, saat pengguna memasukkan email dan password yang benar, sistem harus berhasil menampilkan dashboard sesuai perannya. Begitu juga saat siswa mengerjakan kuis atau mengunggah tugas, sistem harus mampu menyimpan data dengan benar. Lalu lanjut di poin pengujian performa. Pengujian performa bertujuan memastikan sistem tetap cepat dan stabil ketika digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Adapun beberapa aspek yang diuji yaitu yang pertama kecepatan membuka dashboard, kecepatan pencarian materi, kecepatan penyimpanan jawaban kuis, kecepatan menampilkan rekomendasi machine learning, kemampuan melayani hingga 1000 pengguna secara bersamaan, dan yang terakhir yaitu stabilitas sistem saat beban tinggi. Nah, pengujian ini dapat dilakukan menggunakan tools seperti Apache JMeter. Hasil pengujian digunakan untuk mengetahui apakah sistem masih memerlukan optimasi pada server, database, atau layanan microservice. Lalu di poin pengujian keamanan. Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan data pengguna terlindung dari akses yang tidak sah. Aspek yang diuji meliputi yaitu validasi login, keamanan password yang disimpan dalam bentuk hash, keamanan JWT, lalu pembatasan hak akses berdasarkan rule, enskripsi data, audit log aktivitas pengguna, perlindungan terhadap akses ilegal, lalu yang terakhir penguncian akun setelah beberapa kali gagal login. Melalui pengujian ini dapat dipastikan bahwa data pengguna dan aktivitas pembelajaran tetap aman. Lanjut di poin pengujian machine learning. Pengujian machine learning dilakukan untuk mengevaluasi kualitas rekomendasi yang diberikan sistem. Beberapa hal yang diuji yaitu ketepatan rekomendasi materi, kesesuaian rekomendasi dengan minat siswa, kesesuaian dengan hasil kuis, akurasi prediksi performa siswa, kemampuan mendeteksi siswa yang beresiko tertinggal, lalu yang terakhir kinerja model setelah data baru ditambahkan. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score. Jika performa model menurun, maka model perlu dilatih ulang menggunakan data terbaru. Lalu di poin pengujian antarmuka dilakukan untuk memastikan sistem mudah dilakukan dan nyaman diakses pada berbagai perangkat. Halaman yang diuji pun yaitu login, dashboard, materi pembelajaran, video pembelajaran, kuis, dan forum diskusi. Selain itu, dilakukan juga pengujian tampilan pada desktop, tablet, dan smartphone atau handphone. Lalu ada juga tujuannya agar sistem tetap responsif dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna. Pengujian ini dilakukan melalui usability testing untuk melihat apakah pengguna dapat menggunakan fitur-fitur sistem tanpa mengalami kesulitan. Adapun dari kesimpulan pengujian ini yaitu berdasarkan pengujian yang dilakukan, sistem dinyatakan berhasil apabila seluruh fitur utama berjalan sesuai kebutuhan. Sistem juga harus memenuhi standar performa, menjaga keamanan data pengguna, serta mampu memberikan rekomendasi pembelajaran yang relevan melalui machine learning. Dengan adanya proses pengujian, pengembangan dapat memastikan bahwa sistem sudah siap digunakan stabil dan aman. Mungkin sekian dari bagian dari saya. Baik, secara keseluruhan, proyek pengembangan platform EduLearn ini hadir untuk menyelesaikan masalah sistem e-learning tradisional yang sering lambat dan kurang personal. Melalui kombinasi arsitektur microservice yang membagi sistem menjadi 5 layanan mandiri, serta integrasi machine learning, kita bisa menciptakan platform yang tidak hanya kuat dan stabil, tetapi juga cerdas karena bisa memberikan rekomendasi materi yang pas untuk setiap siswa. Kami berharap gambaran implementasi dan pengujian yang baik ini dapat menjadi acuan nyata di masa depan untuk menciptakan platform pembelajaran digital yang tidak hanya kuat dan aman secara sistem, tetapi juga sangat cerdas dalam memberikan manfaat bagi perkembangan belajar setiap siswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.